Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengulas tentang satu lokasi makam. Dan makam ini diduga atas kepalsuannya, begitu ya. Kenapa? Ya karena memang dilihat eh, dari sisi nisannya, itu nisannya terbuat dari batu. Wah, aslinya bukan batu nisan sebenarnya malah. Aslinya itu ya memang batu, tuh, batu dan tidak berbentuk nisan, kemudian dianggap sebagai seorang sosok, seorang tokoh yang satu zaman, satu masa dengan Maulana Ishak ya, Maulana Ishak. Jadi ini cukup muskil ya. Ini dokumentasi dari teman-teman yang pegiat sejarah dari Batam ya. Tentu ketika menganggap makam ini sebagai sebuah makam yang ada pada masa Sunan atau Maulana Ishak, ya itu tentu menjadi muskil ya. Kenapa? Masa sekelas dari seorang tokoh, kalau tidak salah malah putranya Maulana Ishak ya, dan ini lokasinya ada di Batam, itu nisannya seperti ini. Tokoh yang besar, putra dari Maulana Ishak, masa hanya sekedar batu saja? Hanya sekedar dari batu, sehingga artikel ya yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi dengan judul Yang Terlupakan dari Kota Batam, Nisan Pasai Abad 15. Jadi memang di sana itu ada satu nisan, satu makam yang menunjukkan bahwasannya makam tersebut itu ada pada abad ke-15 Masehi. Dan tipologinya Pasai pada abad ke-15 Masehi di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Ini fotonya dari sisi selatan ya. Kemudian yang foto berikutnya itu adalah dari sisi utara. Ini satunya ya. Kemudian, hanya saja yang menjadi satu kejanggalan ketika menyebutkan satu lokasi, satu daerah yang bernama Hangsana. Nah, di sini beliau menulis ya. Dari Google Maps juga kita dapat jumpai nama Hangsana yang entah dari mana nama ini berasal. Seperti yang saya ulas pada tulisan kunjungan saya pada 1 Desember 2025, menurut penuturan warga, sejak dulu tidak ada yang mengetahui siapa sosok yang dimakamkan. Maka dengan tidak adanya inskripsi yang tertulis pada nisan, maka saya berkesimpulan bahwa nama tersebut tidak dapat kami anggap sebagai suatu kebenaran ilmiah. Saya dapat menyampaikan bahwa sosok yang memiliki penanda kubur itu tentulah bukan sosok sembarangan, mengingat tidak semua orang pada abad 15 yang wafat akan dinisankan seperti itu. Ya, kemudian nisan ada di bawahnya itu, nisan yang ada pada abad 15 itu adalah nisan komplek makam Maulana Abdurrahman Abdul Ma'ali Al-Qali. Nah, ini diambil di dokumentasi KITLV ya, tuh misalnya tentu mirip ya dengan apa yang digambarkan tadi. Nah, lalu kemudian yang cukup menarik perhatian adalah ada satu nisan yang sama, artinya wilayah yang sama, masih di daerah Kota Batam, yang tadi disebut dengan
apa namanya, Sunan apa tadi itu? Sunan. Oke, sebelum ke sana ya, kita melihat di sini ada satu peta. Posisi nama-nama, posisi dan nama auliaullah di Batam dan Bintan. Nah, dan di sini disebutkan Kiai Haji Nur Hamim Adlan, Mudir Am, Jatman, Jawa Timur, dan pendiri pengasuh Ponpes Nahrul Ulum Purbo Suman, Ponorogo. Kemudian yang kedua, Jam'iyah Ahli Thoriqoh Jatman ya, Kota Batam. Kemudian yang ketiga, Kiai Haji Muhammad Soleh, pendiri Pendopo Jogokali, Yayasan Ar-Rauf Batam. Kemudian yang keempat itu Kiai Abdul Latif Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Huda Tiban. Yang kemudian apa namanya, di sini itu ada banyak sekali makam ini. Ya, dan tidak tahu apakah makam ini dikonfirmasi oleh sejarah atau tidak. Ya. Peta Kota Batam atau Bintan, penyebaran Islam dan makam atau petilasan auliaullah di bumi Melayu Batam dan Bintan ya. Di situ ada Gunung Kijang, Gunung Langkuas, Dompak, Galang Baru, Pangeran Ranoh atau Abang. Kemudian ada Tanjung Uban, Syekh Baba Manruho. Kemudian area Jembatan 4, Sayyidah Zainab Al-Maghribi, Bukit Aladin, Maulana Qurtubi, Kampung Terih. Ya, ini ada Habibnya segala ini. Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian Dapur Arang, Syekh Abdul Razak. Belakang Bandara, Syekh Maulana Misbah. Depan Bandara, Syekh Kabir Maulana Asyuri. Kemudian Bagan, Dato Ali Al-Jufri. Wow, ada Habibnya. Kemudian Bukit Mangsan apa ini nggak jelas ya. Syekh Hadrowi Banten, Syekh Badar Muntoha, Syarifah Manyansaro, Syekh Jamal Kubro. Nah, ini apa bedanya ini dengan Syekh Jumadil Kubro ini? Aduh. Kemudian Malcem. Nah, ini ada Syekh Khotina Aisyah, Syekh Ahmad Bisri Al-Maghribi, Syekh Lekop, Bukit Nippon Steel, ya. Ki Ageng Mataram ada nih, Hotel Aviari Ki Ageng Mataram, di Temiang Syekh Wan Sulaiman. Banyak ini. Ini nggak tahu nih apakah semua makam-makam yang ada di sini itu adalah makam yang terkonfirmasi dalam sejarah. Nah, sehingga di sini tentu merupakan tugas dari cagar budaya untuk menelusuri itu semua, dan para peneliti sejarah apakah makam-makam yang tersebar ini di puluhan makam ini itu benar-benar sebagai makam yang terkonfirmasi dalam sejarah atau tidak. Nah, kemudian di sini yang menarik untuk kita bahas, kita ulas itu adalah satu makam yang disebut dengan makam Sunan Tuluk, ya, Sunan Tuluk. Dan tentu tadi dengan mengacu kepada peta yang disusun di sini, yaitu dari tokoh-tokoh yang memposisikan dan juga memberikan nama-nama para aulia di Batam dan Bintan, itu mayoritasnya itu adalah dari Jatman ya, pengurus Jatman. Tentunya ketika melihat ini, tentu Jatman yang dimaksud itu adalah Jatman di masa kepengurusan dari Mbah Lutfi bin Yahya ya. Entah sekarang sudah digeser atau belum, itu Allahu a'lam. Nah, jadi memang erat kaitannya dengan Jatman. Oke. Kita lanjut ya. Mana tadi itu? Ya. Mari kita lanjut. Di mana di sini ya? Ada foto-foto pemugaran makam Sunan Tuluk. Jadi namanya itu adalah Sunan Tuluk. Ya, ada pemugarannya, ini prosesnya pada tahun 2013. Cukup lama ini, tahun 2013. Setelah penemuan makam Sunan Tuluk 12 April 2013 oleh beliau Kiai Haji Nurul Hamim Adlan,
dan Jatman Kota Batam, maka dilaksanakanlah cara pemugaran makam. Panitia pembangunan makam Sunan Turub yang dibentuk oleh Jatman Kota Batam mulai bekerja dengan membuat maket, rencana pembangunan, dan anggaran biaya yang dibutuhkan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini atau Juli 2013 pembangunan tahap pertama untuk tapak-tapak dan tiang sudah ada. Nah, mari kita lihat itu. Masya Allah. Nah, dari sisi foto itu tidak kelihatan ya adanya nisan, tetapi itu adalah tanah kosong yang kemudian dikasih cungkup. Nah, ini Allahu alam tujuannya apa ini? Ya, dikasih cungkup. Ya, tuh. Nggak ada kan ininya, nisannya nggak ada. Tapi seperti yang tadi di awal ya, bahwa di situ ada batu biasa yang kemudian dianggap sebagai sebuah nisan dari seorang sunan. Dari seorang sunan, tentu itu adalah sebuah permasalahan yang cukup cukup permasalahan yang ya muskil begitu ya. Nah, ini adalah satu blogspot Idar Husto Jatman daerah khusus Kota Batam ya. Nah, luar biasa ya. Coba kita buka. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengetahui? Cara untuk mengetahui bahwasannya makam tersebut adalah makam yang yang memang terkonfirmasi dari sisi sejarah. Kemudian juga makamnya itu adalah makam yang atau nisannya itu sudah ada dari dulunya, terkonfirmasi sebagai atau tidak, terkonfirmasi atau tidak sebagai makam yang ada pada abad ke-15 Masehi atau 16 Masehi. Nah, tentu ini bisa kita telusuri ya. Dan tentu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Jatman yang berkait atau Kiai Adlan tadi itu adalah Jatman yang memang memiliki kedekatan dengan Habib Lutfi bin Yahya dan dibuktikan dengan foto-foto berikut ini. Ya, seperti ini ya. Ini. Al-Habib Muhammad Lutfi kunjungi makam Habib Nuh, Singapura. Nah, itu dari foto-fotonya kelihatan ya. Nah, di situ ada itu. Nah, fotonya. Nah, tuh. Kemudian untuk cara atau bagaimana metodologi untuk menunjukkan bahwa makam itu adalah makam yang benar-benar dari seorang tokoh yang hidup pada abad-abad sebelumnya ya. Ini sebagai contoh 10 makam waliullah ini. Ini pada tanggal 3 Juni 2023, 2 tahun yang lalu ya. Ini coba. 10 makam waliullah di belakang Padang Batam atas hasil istikharah Kiai Haji Nur Hamim Adlan, Pondok Pesantren Nahrul Ulum, Kelurahan Purbosuman, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini nama-namanya nih. Syekh Abdul Uzza Al-Baghdadi, tadi ada Al-Baghdadi itu ya. Kuburan kuno Kelurahan Tanjung Sari. Syekh Lamparan, area kilang minyak Pulau Sambu. Syekh Syarif Ainun Naim, Sunan Tolop. Sunan Tolop. Ini tadi yang baru dibangun, yang makamnya itu hanya lokasi yang sebenarnya bukan makam dan bukan nisan yang asli, tetapi itu adalah batu biasa yang ditaruh kemudian dianggap sebagai makam. Kemudian Sayyid Malik Salman Al-Farsi, Pantai Pulau Sunan Tolop. Nah, kemudian ada Habibnya lagi nih. Habib Hasan Musawa, ujung timur Pulau Tolop, pos pantau Angkatan Laut Batam. Kemudian yang ketujuh, Syekh Asngat Abdul Razak Al-Baghdadi, pos pantau Angkatan Laut Batam bagian ujung barat belakang, bangunan toilet yang keajaibannya, kata para pengurus posal Tolop, belum pernah ada yang berani mengaktifkan keran airnya dan belum pernah dipakai buang air besar atau kecil, yakni diamati Komandan Beni dari area toilet, suara keras seperti bom meledak. Kemudian ke-8 Syekh Yasir Muhammad, Pulau Pantai. 9 Syekh Zain Mawardi, Pulau Pantai Indah. Kemudian 10 Syarifah Khurqoni, Pulau Pantai Indah. Jadi semuanya ini berdasarkan atas ini ya, berdasarkan atas ronsen begitu mudahnya. Oke.
Lalu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya coba kita lihat ya. Syarifah Mahyan Sarroh ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fakir Haji Nur Hamim Adlan menulis sekilas hal ihwal Maulana Ishak Paman Sunan Ampel Surabaya. Sesuai berita yang Al-Fakir dapatkan dari berbagai sumber. Oke, ini sumbernya seperti apa pun juga harus diketahui sebenarnya, dibuka juga. Juga menangkap dengan bahasa isyarah dengan beliau Maulana Ishak sekedar untuk pengetahuan atau bacaan belaka. Karena kebenaran hakiki milik Allah, dan ini kalau dipandu dengan ilmu arkeolog biasanya kontroversial, tetapi ulama ilmu tasawuf sepakat memang ada hamba Allah yang bisa talaki rohani, perjumpaan atas antar ruh, dan bertemunya ahli talaki rohani laksana bertemu di kala hidupnya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa metodologi yang digunakan itu untuk mengetahui jejak kehidupannya atau sejarah dari seorang Syarifah Mahyan Sarroh itu adalah dengan ronsen kuburan ya, dengan ronsen kuburan. Yang ketiga, melihat nisannya yang terbuat dari 2 batu, nisannya hanya sekedar dari batu yang diletakkan begitu saja yang warnanya hitam, ya itu tentu menjadi masalah. Kenapa? Ya karena Maulana Ishak sebagai seorang tokoh besar, dan tentu keluarganya itu pun juga keluarga yang terkenal, ya kan? Dan juga keluarga kerajaan. Masa seorang putra dari Maulana Ishak itu kuburannya hanya terbuat hanya dari seonggok batu saja? Tentu itu sudah merupakan hal yang bertentangan dengan arkeologi itu sendiri. Apalagi ketika mengacu kepada sumbernya bahwa makam tersebut adalah makam dari seorang putra Maulana Ishak, tetapi nisannya itu hanya seonggok batu, ya, batu yang tidak berpahat, bukan sebagai batu nisan. Tentu itu adalah sebuah hal yang mencengangkan. Jangankan diterima sebagai satu bukti arkeologi, ya, untuk menganggap tempat itu sebagai kuburan saja itu masih menjadi tanda tanya yang besar, begitu. Oke, ya, sehingga itu menjadi pertanyaan ya. Terlebih lagi kemudian di sini coba di bagian akhirnya, ya, ini Sunan Tolub ya. Pada masa kehidupan Sunan Tolub di Pulai Tolop besar sudah berupa perkampungan siang malam, sudah ramai perdagangan di bawah kerajaan Samudra Pasai. Dahulu kala Pulau Tolop besar masih sambung dengan Pulau Senang atau Keramat Tolop, dan sebenarnya terpisahnya Pulau Tolop besar dengan Pulau Senang atau Keramat Tolop masih sekitar tahun 90 ada pihak yang menyedot air, menyedot pasir dengan alat canggih sehingga bantalan pasir putih dan indah yang mengelilingi Pulau Senang atau Pulau Keramat Sunan Tolop habis tanpa sisa. Saat itu dapat dibuktikan ketika air laut surut total, maka kita dapat berjalan kaki dari Tolop kecil ke Tolop besar dan sebaliknya. Oke, coba di bawahnya. Nah, Syarif Aunun Ni'am Sunan Tolop, makamnya ada di atas Bukit Tolop, belakang Padang Batam. Pernah bermimpi Simbah Ahmad Zaini yang pernah menjadi petugas Pulau Sunan Tolop saat ini pulang kampung di Kendal, Jawa Tengah. Beliau bermimpi didatangi ibu kandung Syekh Syarif Ainun Naim dikawal dengan senjata lengkap oleh para jenderal Laut Samudra Pasai dan berkenalan sama Mbah Zain bahwa rombongan dari Samudra Pasai. Mbah Zain yang buta pengetahuan tentang Sunan Tolop dan bilang pada Mbah Yai Hamim, "Mbah Yai, apa betul Sunan Tolop ini keluarga kerajaan Samudra Pasai? Saya berkenalan dengan rombongan kapal perang dari Samudra Pasai. Juga ada nelayan pernah mencari batu di sekitar Pulau Sunan Tolop, juga mendapat gambaran bahwa Sunan Tolop di kala hidupnya sering dikunjungi para ulama dan tokoh berbagai kerajaan dan punya panggung setiap saat Sunan Tolop Syekh Syarif Aunun Naim memberi wejangan para tamunya." Nah,
Nelayan belakang Padang Batam bertanya, Mbah Yai, apa betul panggung tempat Sunan Tolop berada di sini, di mana Mbah Yai Hamim juga mendapat isyarat di tempat yang sama? Sekarang Pulau Sunan Tolop banyak peziarah, bahkan menjadi tujuan wisata religi bagi masyarakat Batam dan sekitarnya. Oh, subhanallah ya. Luar biasa ini. Allah. Sunan Tolop memanggil dengan rohani Kiai Haji Nur Hamim Adlan, Pondok Pesantren Nahrul Ulum, Kelurahan Purwosemi Ponorogo Berat tahun 2010 dengan memberi isyarah makamku. Nah ini nih. Makamku di balik batu besar, hanya sendirian di atas bukit. Setelah dalam waktu 3 bulan akhirnya ketemu. Nah jadi melalui ronsen ya memang ini. Melalui ronsen kuburan ini. Subhanallah. Jadi ya makamnya itu sendirian di atas bukit, kemudian lokasinya itu di balik batu besar. Oh, hanya begitu ya. Subhanallah, ini luar biasa ini. Masa Jatman malah jadi tukang bikin makam sih, gimana ini? Ya. La ilaha illallah, ini luar biasa ini. Ya Allah. Sekarang pulau sekitar memahami, asalkan ke Pulau Keramat, niat ziarah makam waliullah dengan mengharap ridha Allah. Datang ke Pulau Tolop biasanya ingin hadir lagi ketika karena pemandangan yang sangat khas dan hati jernih. Bahagia bagi para waliullah yang dimakamkan di Pulau Keramat Tolop dan pulau sekitarnya. Hasil istikharah Kiai Haji Nur Hamim Adlan. 1. Syekh Syarif Ainun Naim. Syekh Maulana Nuh Maghrobi. Syekh Sayyid Malik Salman Al-Farsi, Syekh Asngat Abdul Razak, Syekh Habib Hasan, ada Habibnya ini, Musawa, Syarifah Khurzaki, Syekh Zain Mawardi, Syekh Yasir Muhammad Istanbul, Turki. Oh ayo, siapa lagi ini? Nah, itu makamnya ya. Masya Allah. Jadi ini adalah hasil dari makam-makam yang berdasarkan atas ronsen ya. Artinya untuk wilayah wilayah Batam, apalagi mengacu kepada peta tadi yang ditulis ini begitu menyaksikan ini, apakah benar bahwa makam-makam yang disebutkan di sini dan tadi yang disebutkan itu baru berapa? Baru sekitar 20-an ya. 20-an makam itu tidak atau belum terkonfirmasi dalam sejarah. Kenapa? Karena dasarnya itu adalah atas dasar ronsen kuburan. Sehingga untuk membuka tabir ini ya, saya mohon kepada teman-teman atau dinas yang terkait ya, Dinas Cagar Budaya, untuk menelusuri kebenaran dari makam-makam tersebut, dan juga saya mohon kepada teman-teman dari PWILS untuk mengecek makam-makam yang begitu banyak ini. Jangan-jangan dari puluhan makam yang tersebar di Pulau Batam, itu hanya makam yang palsu yang berdasarkan atas mimpi, yang berdasarkan atas ronsen kuburan. Tentu itu sangat bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan ilmu sejarah, yang diantaranya adalah arkeologi ya. Sehingga di sini untuk teman-teman ini perlu difahami bahwa yang dimakamkan di sini itu nggak jelas itu, ya nggak jelas. Karena apa? Karena lihat ini, saya ulangi lagi bahwa makamnya itu tuh batu biasa kan, batu biasa dan bukan berbentuk nisan, batu biasa yang kemudian diikat dengan atau ditutup dengan kain yang berwarna kuning. Di dua sisi batunya batu biasa, bukan batu nisan ya, batu biasa. Nah, hanya saja dibangun di situ ya Allah alam, karena tujuannya adalah agar para pengunjung yang berkunjung di sana itu memberikan sumbangan, sehingga dari keropak itu mendapatkan hasil yang melimpah ya Allah alam. Dan dokumentasi ini pada tanggal 4 Januari 2025 ya, oleh teman-teman dari Batam ya. Subhanallah. Kemudian
Itu mungkin saja barangkali yang dapat ya ini saya rada lupa. Sementara untuk makam yang jelas-jelas merupakan sebuah tipologi nisan Pasai yang ada pada abad ke-15 Masehi saja, ini malah tidak diketahui namanya. Nah, kalau mau harusnya ini yang dikasih nama dan disematkan makam keramat wali siapa gitu. Nah, sementara untuk tadi penyebutan apa tadi Hastana ini Hang Sanah, maaf, untuk Hang Sanah itu tidak pernah ditemukan. Nama itu saja itu tidak pernah ada gitu. Menurut para peneliti sejarah. Itu saja mungkin barangkali ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan, tambahan pencerahan untuk kita semua, dan semoga bermanfaat. Dan pesan yang berikutnya lagi adalah kita jangan mudah ditipu nih, apalagi dengan makam-makam yang berdasarkan atas ronsen. Apalagi itu memang bukan makam. Bagaimana bisa sebuah makam, tapi hanya sebuah makam dari seorang tokoh besar yang merupakan putra dari Maulana Ishak, yang kemudian nisannya itu hanya seonggok batu yang tidak diapa-apakan. Nah, apalagi tidak berdasarkan atas data sejarah, atas literatur sejarah, tetapi hanya sekedar ronsen kuburan melalui mimpi ataupun yang lainnya. Dan yang sangat disayangkan lagi itu adalah yang melakukannya itu adalah salah satu pengurus Jatman pada periode 2013-2018 ya, dan seorang kiai dari Ponorogo, Kiai Adlan namanya kalau tidak salah tadi, dan juga beliau itu sepertinya dari foto yang dimuat di dalam satu website tadi itu bergandengan atau dekat dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, sehingga ini patut dicurigai begitu. Asal usulnya dari mana? Kemudian juga di sisi lain adalah apa namanya? La ilaha illallah Rasulullah, apakah Jatman itu sudah berubah fungsi dari yang awalnya adalah proses untuk menjadi seorang manusia yang memiliki jiwa yang baik, hati yang baik, kelakuan dan perilaku yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian menjadi tukang bikin makam. Apakah seperti itu jatmannya? Ya, kemudian berikutnya adalah tentu untuk apa namanya? Seorang tokoh yang besar di masa lalu, apalagi tadi dengan nisan yang bertipologi Aceh dan merujuk kepada tipenya itu adalah tipe Pasai pada abad ke-15 Hijriah, itu saja statusnya belum diketahui. Apalagi hanya sekedar makam yang hanya berupa batu, dan status makamnya saja itu belum bisa dipastikan apakah benar itu adalah makam atau bukan. Atau memang memiliki tujuan-tujuan yang lain. Nah, sehingga ini menjadi sebagai satu catatan untuk kita semua bahwa hati-hati ya, khususnya untuk teman-teman yang ada di Batam. Kita memohon kepada dinas yang terkait cagar budaya di Kota Batam, begitu juga PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Kota Batam untuk menelusuri makam-makam palsu yang tersebar di Batam dan jumlahnya itu sampai puluhan tadi itu. Nah, ini ngeri ini ya. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.